warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami hormati para kiai, para bunyai, bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan ini kita bisa menyelenggarakan acara ini sungguh kalau bukan karena disertai oleh maunanya Allah. Susah sekali membayangkan pada ibu-ibu sekalian malam Selasa malam Rabu kita ini istighosah di sini. Kemudian setelah istighosah teman-teman diajak melihat bangunan ini. Selasa malam Rabu mereka pesimis tidak akan bisa jadi. Selasa malam Rabu, besoknya istighosah lagi Rabu malam Kamis. Nah, ketika Rabu malam Kamis sudah sebagian ada yang optimis bisa jadi. Kemudian akhirnya ya sekarang ini ya seperti ini Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah menurut saya 95% jadi. Tapi kenapa bisa jadi? Karena saya harus membeli tanah sebelah. Kalau tanah sebelah itu tidak dibeli, tidak bisa jadi, karena jangankan kemudian kita akan menaruh barang-barang satu papan aja dijatuhkan di halaman itu marah-marah yang punya Cina. Nah, akhirnya ya saya harus membelinya, beli. Nah, ketika dibeli tidak mau kalau cuma itu yang dibeli. Di belakangnya itu saya beli. Kalau di belakangnya dibeli baru dilepas. Kalau itu sudah terbeli, ya akhirnya jeding bisa dibuat. Tadinya nggak bisa karena sampah-sampah apa misalnya dikeluarkan itu nggak boleh. Bahkan ya truk untuk mengangkut tanah itu ya nggak boleh. Akhirnya dibeli dan harganya 25 miliar. Walaupun ya dengan uang mereka, dengan perjanjian di notaris itu dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah setelah dibeli, hari Senin dibeli, Selasa bisa kerja. Tapi kan baru mulai ini Selasa dan dia kerja. Makanya malam Rabu orang masih optimis, masih pesimis. Begitu malam Kamis sudah kelihatan kira-kira selesai. Dan akhirnya ini Bapak dan Ibu sekalian. Nah, keberadaan kita singkat sekali. Ya, mungkin ini pun tidak masuk dalam agenda sebetulnya, tapi alhamdulillah bisa dimanfaatkan dengan ta'aruf. Tapi sepanjang perjalanan monggolah saya akan menyampaikan segala sesuatunya kepada panjenengan, barangkali bermanfaat kepada panjenengan. Sebagai tadi saya sudah menjelaskan, tapi memang besok harus menjelaskan kepada panjenengan semua bahwa kenapa kita mendirikan JKSN, karena memang awalnya pesantren kami yang menurut sejarah yang saya pelajari, dan nanti ahli sejarah
datang menyaksikan omongan saya. Ada Profesor Dr. Ustaz Abdul Matin, itu ketua TP2GP, tim pengkaji gelar pahlawan pusat. TP2GP akan hadir ahli sejarah beliau Profesor Dr. Agus Purana, itu ketua masyarakat sejarah akan hadir. Mereka akan mendengarkan penjelasan saya, dan kalau itu didengarkan oleh sejarawan-sejarawan, maka saya akan mengatakan di depan saya, di sebelah saya ada para sejarawan, dan mereka akan menegur saya sekiranya kemudian apa yang saya sampaikan itu tidak benar. Bapak dan saudara-saudara sekalian, bahwa dulu yang memerdekakan Indonesia itu adalah pesantren. Gerakan yang melawan penjajah itu pesantren, tapi mudah dipatahkan, mudah dilumpuhkan karena berdiri sendiri-sendiri. Kemudian Bapak dan Ibu-ibu sekalian, di Surabaya ada sebuah upaya keras yang dipelopori oleh lulusan-lulusan dari Mekah untuk menyelesaikan apa yang disebut dengan Nahdlatul Wathon di Surabaya. Nah, mereka berpikir bahwa pesantren ini kekuatannya harus disatukan, dan kemudian mereka disatukan, lahir dalam Nahdlatul Ulama, dan besok kita akan jelaskan, dan kemudian Indonesia merdeka. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, sebetulnya merdeka tidak boleh berhenti di merdeka. Kalau berhenti di merdeka, ya kayak sekarang ini keberadaannya. Kita merdeka namanya saja, tapi kita dijajah, dan lebih mengerikan lagi, penjajah Indonesia ini hanya terdiri dari 52 orang, hanya terdiri dari 52 keluarga, bukan bangsa, bukan Belanda, bukan negara mana yang menjajah. 52 orang yang menjajah kita, yang menguasai tanah Indonesia, yang menguasai kekayaan Indonesia. Nah, itu Bapak dan saudara-saudara sekalian, dulu Indonesia merdeka karena pesantren. Sekarang saatnya cita-cita luhur kemerdekaan harus bisa berhasil dari upaya pesantren. Yang akan bisa mewujudkan itu bukan siapa-siapa, tapi pesantren. Kalau kita mengandalkan sekolah-sekolah yang ada, sekolah umum, tidak akan pernah terwujud. Maka kesadaran itu yang harus kita sadari. Ada gerakan di pesantren untuk mewujudkan pilar-pilar yang dibutuhkan untuk Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Nah, pilar-pilar itu kita tahu, kita punya referensi. Iwamud dunya bi arba'ati asya, awwaluha bi ilmil ulama, wasani bi adlil umara, wasalisu bi sakhawatil aghniya, warrabi'u bi du'ail fuqara. Indonesia ini akan menjadi negara yang maju, adil, dan makmur manakala Indonesia telah ditopang, akan ditopang. Bisa tidak kemudian kondisi itu terwujud oleh 4 pilar ini? Ketika ditopang oleh ilmuwan-ilmuwan besar dan ulama-ulama besar yang ilmunya untuk menerangi masyarakatnya dan menjadi referensi bagi para birokratnya. Nomor 2, apabila birokratnya adil, yang orientasinya untuk kepentingan masyarakatnya, soruful imam ala ro'ya, menuntun bil masalah, betul-betul dilaksanakan. Yang nomor 3, Indonesia akan maju, adil, dan makmur manakala dilakukan oleh para konglomerat besar yang loman, yang
berorientasikan ingin ikut serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Nomor 4, situasinya kondusif, orang miskinnya tidak lagi berdemo, tetapi berdoa untuk kebaikan bersama karena mendapatkan perhatian dari pilar-pilar yang lain. Tetapi tentu pesantren tidak boleh memproduksi orang miskin. Maka ini harus diganti dengan para profesional yang berkualitas dan bertanggung jawab, agar semua kepentingan wali santri, semua kepentingan santri tercover. Ketika kemudian ahdaful mutakharrijin, tujuan pendidikan santri itu berupa 4 ini. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Nah, pesantren tidak boleh berkecil hati. Yang bisa itu hanya pesantren. Pertama karena alokasinya lebih luas, lebih panjang. Ada siang dan ada malam. Jangan harapkan SMA negeri bisa mewujudkan 4 pilar itu. Hanya pesantren yang bisa. Tapi dengan catatan memang gurunya harus terkondisikan menjadi guru yang baik, muridnya menjadi murid yang baik. Kita punya referensi, tinggal melaksanakan. Guru yang baik untuk guru pesantren, satu sama mestinya harus senantiasa meningkatkan kualitas kompetensi, meningkatkan kualitas bidang studi yang diajarkannya. Ketika seorang murid diajar oleh guru yang sangat pintar, yang sangat mengetahui, itu mudah murid itu mengerti. Tetapi ketika gurunya juga masih meraba-raba, ya susah bisa mengerti. Satu. Nomor 2, gurunya harus bertanggung jawab untuk mentransfer ilmunya kepada seluruh muridnya. Coba saja menyenang lihat di sekolah-sekolah yang saya merasakan menjadi guru bertahun-tahun. Ya, yang mengerti di sebuah kelas itu hanya beberapa saja, yang lainnya dibiarkan tidak mengerti. Kemarin TKA, tes kompetensi akademik itu dominannya yang nilai yang jelek-jelek. Dominannya. Ini menunjukkan bahwa guru tidak bertanggung jawab untuk membuat mengerti untuk semua muridnya. Mereka hanya sebagian murid sudah dianggap mengerti, ya dianggap mengerti semua. Padahal ternyata ketika dievaluasi hasilnya semacam ini. Nomor 3, guru pesantren harus menjadi teladan moral bagi murid-muridnya. Ini ujian berat hari-hari ini. Banyak pelanggaran-pelanggaran moral yang dilakukan oleh guru-guru pesantren. Ya, Mas Aris ini di KPAI beliau tahu banyak tentang itu. Nomor 4, guru di pesantren harus memandang murid sebagai anak kandungnya sendiri, sebagaimana Rasulullah menyebutkan, analah akal walidi dan walad. Saya kepadamu bagaikan ayah kepada anak. Sehingga kita membayangkan, andai murid saya itu tidak berhasil, betapa sedihnya saya. Seperti hanya betapa sedihnya saya ketika anak saya tidak berhasil. Yang nomor 5, guru pesantren harus senantiasa mendoakan murid-muridnya. Karena keberhasilan itu bukan hanya sekadar upaya keras, tapi harus didukung oleh doa. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu, innallaha balighu amrihi. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah menjadi keberhasilan. Sesungguhnya Allah akan pasti mewujudkan janjinya, memberikan jaminan keberhasilan kepada yang bertawakal kepada Allah. Tawakal itu berupaya keras dan berdoa maksimal, kita akan berhasil. Ini kondisi guru. Sementara kalau gurunya sudah seperti ini, muridnya harus dikondisikan. Kita punya referensinya dari Ta'limul Muta'allim bahwa murid itu untuk mudah menerima pelajaran dan ilmunya manfaat harus
melaksanakan yang 7 hal. Ini ta'limul muta'allim. Al-jiddu wal muwawah, berkesungguhan dan ajib dalam berkesungguhan. Taklilul ghida, kalau makan tidak sampai kenyang. Karena al-bid'atu tudhibul faqna, kenyang itu menghilangkan kecerdasan. Nomor 3, mudah mematuhi wudu. Al-wudu nur wal ilmu. Wudu itu cahaya, sementara ilmu yang disampaikan oleh guru itu abstrak bentuknya. Itu abstrak, bentuknya cahaya. Ketika cahaya datang diterima oleh keberadaan yang bercahaya, akan mudah bersenyawa, akan mudah membentuk. Nomor 4, tarkul ma'as, tidak boleh maksiat. Al-wizru al-fardhu, dosa itu membebani diri. Ketika kita membawa beban, kita mempelajari matematika misalnya, maka susah matematika itu akan dapat kita pahami. Sementara dosa itu lebih berat dari beban konkret, beban psikologi. Nomor 5, qiraatul Qur'an an-nadhr, membaca Al-Quran tapi alamnya dilihat. Walaupun misalnya cuma 10 menit, 15 menit dalam seharinya, karena ketika kita membaca Al-Quran dan dilihat Al-Qurannya, kita akan melakukan tadabbur. Walaupun bentuk yang sekecil-kecilnya tadabbur, misalnya bagaimana melafadzkan bacaan yang kita baca sesuai dengan makharijul huruf, sesuai dengan tajwid, ini sudah tadabbur. Syukur kalau kemudian tadabburnya berkelanjutan dengan memahami artinya, merenungkan. Dan proses yang semacam ini, proses berpikir yang semacam ini akan membuat seseorang menjadi cerdas. Nomor 5, nomor 6, sembahyang malam, sholat malam. Kita nanti akan sholat malam, tapi tidak di sini tempatnya. Nanti tempatnya Mas Umi di atas, dan ya nanti ditunjukkan oleh ini, dan saya nanti yang mengawali di sana, mungkin jam 3 nanti kemudian mohon untuk bisa memulai kita sholat berjamaah, dan nanti jelaskan dengan sholat malam yang biasa dilaksanakan di sini. Banyak hikmah yang didapat dalam sholat malam. Kemudian nomor 6, nomor 7 yang terakhir, tidak boleh jajan di luar. Tidak boleh jajan di luar itu kenapa? Karena aqrabu ila najas, lebih mendekati najis, wa aqrabu ila khabas, lebih mendekati kotor. Kotor itu hari ini narkoba. Aqrabu ila khabas. Dan tidak apa-apa menurut ta'limul muta'allim. Lianna amsal fuqara ittaqu alaihi yuriduna ayyakulu ya wala yaqdiruna ayyashtaru fazal barakatuh. Di antara yang melihat makanan itu ada orang yang tidak punya uang. Ketika mereka melihat kepingin tapi tidak bisa merasakan. Nah, makanan yang terkondisikan demikian itu hilang barokahnya. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian. Nah, saya tidak mengerti kenapa ta'limul muta'allim mengajarkan yang 7 hal itu. Saya sampaikan, istri saya penghasilannya 2 miliar 1 bulan, dari karena menyediakan warung yang murah, artinya tidak lebih mahal daripada di luar, bahkan lebih murah daripada di luar. Tetapi karena mudiknya tidak ada yang jajan di luar, maka terkonsentrasikan di situ. Orientasi kita bukan memonopoli, tapi orientasi kita menyediakan sarana di mana syarat-syarat yang ada dalam ta'limul muta'allim bisa terlaksana. 2 miliar. Ini kan bisa untuk membiayai pesantren. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tadi kita berbicara banyak tentang itu. Nah, ketika
muridnya seperti ini, kalau kasih waktu yang lebih panjang, kita pasti lebih berhasil daripada SMA. Ketika kita sudah berhasil, orang tidak akan lagi ke SMA. Al-Quran menyebutkan fa'amma zabahu fayadahu jufa'an wa amma ma yanfa'un nas fayamkusu fil ardi kadzalika yadribullahu al-amsal. Maka sesungguhnya bui itu akan hilang semua karena tidak ada artinya. Dan sesuatu yang memberi manfaat kepada kehidupan manusia itu yang akan dijamin kelestariannya, eksistensinya dan kelestarian eksistensinya, bahkan pengembangannya. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Ketika kualitas anak kita lebih baik dan secara logis masih lebih baik dengan kita mengadakan gurunya yang demikian, muridnya demikian, maka kita akan lebih baik. Contohnya, amanah teman-teman, jangan dibandingkan dengan sebuah SMA negeri di Kabupaten Mojokerto. 20 SMA negeri ada 20 di Kabupaten Mojokerto. Itu dijadikan satu dibandingkan dengan amanah teman satu. Lebih berhasil amanah teman satu. Ini ternyata kita bisa. Yang diterima di kedokteran, kalau kedokteran itu sebagai tolak ukur, maka 20 SMA negeri tidak sampai 30 orang. Bahkan saya lihat di SMA di kecamatan-kecamatan itu tidak ada. Mana kedua satu 65 diterima di SMA ini. Karena apa? Secara nasional harus lebih baik daripada SMA lain. Gurunya lebih bagus, muridnya melakukan upaya yang lebih bagus, alokasinya lebih lama. Ini Bapak dan Ibu. Tapi ada sesuatu yang lebih penting dari semuanya, kesungguhan dan keinginan keras dari guru dan dari kita semua sebagai pengelolanya. Dan muridnya harus dimotivasi, makanya harus ada pemotivasian. Nanti saya sampaikan motivasinya. Saya teringat bahwa Nahdlatul Wathon yang melahirkan pemimpin-pemimpin Nahdlatul Ulama saat itu dan yang melahirkan kiai-kiai itu sebelum mereka belajar memulai pelajaran diberi motivasi dulu dengan menyanyikan lagu Yahdal Wathon. Ya bukan yang itu yang menyemangati bagaimana Indonesia merdeka, bagaimana bercita-cita yang tinggi. Yahdal Wathon, Yahdal Wathon, Hubbul Wathon minal iman. Hubbul Wathon, Yahdal Wathon, wala takun ahlal firman. Innal kamala bil a'mal wa laysa dhalik wa laysa dhalik bil aqwal. I'mal tanal ma fil amal wa la takun mahdhal quwat. Dunyakum malil maqar wa inna ilil mamar. I'mal bimal maula amar wa la takun baqaruz zimar. Lam ta'lamu man dawaru lam ta'qilu ma ghayyaru. Ainantiha ma sajaru kaifantiha ma sajaru. Amhum fihi saqukum ilal madhabi ila bakum. Amitakukum uqbakum amyudimu ahbakum. Yahdal uquli salima wahdal qulubil azima. Kunu bihimma aliyah wala takun kasarima. Kunu bihimma aliyah wala takun kasarima. Itu dimotivasi begitu. Bapak dan Ibu sekalian, dijelaskan artinya ya biar tidak terdengar oleh Belanda saat itu. Saya mencoba setiap hari membaca visi ya terinspirasi oleh itu. Ya mana rumah itu dibacakan visi tapi pelan-pelan, tidak semuanya saya bacakan. Saya mau mempelajari kondisi dulu. Ya, dibaca. Anak-anak yang ya kadang saya kadang-kadang visi lembaga pendidikan unggulan Amanatul Ummah untuk mewujudkan manusia yang unggul, utuh, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, guna kemuliaan dan kejayaan Islam dan kaum muslimin, kemuliaan dan kejayaan seluruh bangsa Indonesia.
dan untuk keberhasilan cita-cita luhur kemerdekaan, yaitu terwujudnya kesejahteraan dan tegaknya keadilan, utamanya di negara Republik Indonesia. Misi Lembaga Pendidikan Unggulan Amanatul Ummah melaksanakan sistem yang berlaku di Lembaga Pendidikan Unggulan Amanatul Ummah secara ketat dan bertanggung jawab. Ketat dalam pelaksanaan, bertanggung jawab atas keberhasilan. Direka-reka bagaimana Pak sistemnya yang kemudian bisa berhasil. Kita swasta saja. Kami nyaman untuk rumah libur aja tidak sama dengan buat. Karena menurut keyakinan kita bahwa itu lebih bagus liburan panjang itu tidak sama. Tujuan peruntukan lulusan lembaga pendidikan unggulan terpadu di bangsa satu untuk menjadi ulama-ulama besarnya, ilmuwan besar yang akan bisa menerangi dunia dan utamanya Indonesia. Dua, untuk menjadi para pemimpin bangsa dan negara Indonesia serta para pemimpin dunia yang akan senantiasa mengupayakan terwujudnya kesejahteraan dan tegaknya keadilan, utamanya di negara Republik Indonesia. Tiga, untuk menjadi para konglomerat besar yang akan memberikan kontribusi maksimal terhadap terwujudnya kesejahteraan bangsa Indonesia. Empat, untuk menjadi para profesional dengan kualitas dan bertanggung jawab di bangsa. Dilanjutkan dengan Inna Allaha yuhibbu ma'aliyal umuri wa yakrahu safsafaha. Sesungguhnya Allah itu mencintai mereka yang luhur urusan-urusan, tinggi cita-cita, dan Allah tidak senang yang mereka yang rendah urusan-urusan, rendah pula cita-citanya. Itu kan sehari 2 kali. Kalau saya ngaji, saya baca itu. Yakin yang membaca itu. Kemudian ketika anak-anak mau apel pagi, mau masuk kelas, apel pagi, membaca itu. Antara lain dalam apel dan paling membaca. Masih ada wanitanya sedikit, tapi nanti panjenengan siapkan mentalnya untuk membaca bacaan berikutnya. Ya. Ini Bapak dan Ibu sekalian, untuk sekedar perbandingan. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian. Jadi gurunya seperti itu, muridnya seperti itu, ada motivasi, ada greget, ada upaya keras, berhasil. Buktinya ada. Amanatul Ummah jangan dibandingkan dengan 1 SMA dengan 20 SMA. Saya mau begini di masyarakat Mojokerto, saya mau demikian ini di hadapan bupatinya, ya bupatinya senyum-senyum aja, karena bupatinya anak saya sendiri. Ya masa kemudian dia tersinggung dengan orang tuanya. Ini memang realita. Jadi itulah Bapak dan Ibu sekalian, saya kira ini rumah sekali. Bapak nanti malam kita dalam sholat malam ketiga kita jelaskan ya, itu Bapak dan Ibu sekalian, dan bagaimana saya mencoba bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang percaya diri dan kemudian listrik kita banyak. Saya itu apa sih kegiatan saya? Tapi orang mengatakan saya listriknya banyak miliar. Semuanya kegiatan bergunung selama ini saya turun ke daerah-daerah menyelenggarakan rapat kerja yang saya biayai sendiri. Pendidikan CKS yang saya biayai sendiri. Ini saya sendiri, tidak minta kepada yang lain, tidak minta kepada gubernur. Ya, gubernur ini kalau dimintai sudah seharusnya dia yang harus membantu, tapi saya tidak mau. Kenapa? Karena saya membaca hadis Nabi, "Lau ta'lamuna ma fil mas'alati ma dhahaba ahadun ila ahadin yatlubuhu syaitan." Kalau orang itu tahu bagaimana rendahnya meminta-minta, seseorang tidak akan pergi kepada seseorang yang lain untuk meminta sesuatu. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf, saya tawari bantuan oleh Presiden seminta saya tentang pembangunan. Saya jawab, saya percaya diri dulu aja Pak. Itu
Di sini Pak Pratikno, di sana Pak Jokowi. Pak Pratikno ada membicarakan kepada Pak Pandi. Wah, ya kita tahu itu. Jawaban Pak Pratikno pakai apa? Katanya kiai. Akhirnya Pak Pratikno mendengar saya. Bagaimana Pak Kiai? Pak Fadli itu rektor 1, pembantu rektor 1 itu punya keyakinan bahwa saya akan menerima. Tapi begitu disampaikan kepada saya sampaikan tidak Pak, saya ingin percaya diri saja. Kenapa sih? Sebab kalau kita yang mengandalkan bantuan itu ya ada sesuatu yang diandalkan, mengandalkan tidak lepas. Tapi kalau saya tidak akan pernah minta bantuan, upaya kita terus tidak bergantung, tidak ada berhenti, tidak ada senggangan. Itu logika saya begitu. Maka saya sudah menyatakan tidak mau membantu. Tapi kemarin saya ada juga mendengar orang mengatakan kalau saya tidak begitu Pak Yai, saya tidak akan pernah meminta, tapi kalau diberi saya terima. Itu tidak bagus. Daripada kalau kita selalu meminta, sehingga kemudian tersendat langkah kita. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Setidaknya itu adalah pemikiran setidaknya dan menurut nanti ini, dan nyatanya saya berhasil dengan prinsip-prinsip yang semacam itu. Tapi mungkin banyak bertanya kenapa saya berhasil? Ya mungkin nanti kita diskusikan setiap pertemuan dalam perjalanan agama, tidak ada agenda-agendanya. Saya kira demikian. Bapak dan Ibu sekalian, Mas Aris, nanti kita ketemu jam 3 dan saya tidak pernah meninggalkan ngajar. Malam ini, kali ini saya tidak mengajar khusus untuk bertemu dengan di demikian. Bila kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.